Saya Slamet Sugianto selaku owner dari Tenun Ikat Palu Gada dan saya juga Ketua Pok Darwis Tenun Ikat Bantar Kidul Kota Kediri. Tenun ada dari nenek moyang kita dari era kerajaan Kediri sampai sekarang sana, terus tahun 50-an tenun dibawa ke Bantar Kidul, bahan ada kenaikan, barang semakin signifikan. Terus yang kedua tentang tenaga kerja, karena tenun itu tidak ada sekolahnya, jadi tenun itu diwariskan dari nenek moyang kita, dari kakeknya, neneknya, ke anaknya, ke cucunya seperti itu. Pekerja rata-rata di kami sudah lebih dari 15 tahun. Mbah dulu kan sudah menenun ya, jadi kami itu ikut melestarikan budaya menenun biar tidak punah. Dari 10 tahun yang lalu sudah belajar menenun. Gini loh Mas, untuk sekarang kan lulusan SMP itu siapa yang mau menerima gitu kan, wadahnya itu untuk kerajinan tenun gitu. Karena saya sudah lama kerja di tenun ikat. Ya dicukup-cukupkan sih Mas. Sebenarnya apa ya, kalau dibilang kurang sih ya kurang, namanya juga manusia ya kan. Tapi kita sebagai ibu rumah tangga yo, piyalah carane ben ampreh iso cukup ngono lho Mas. Sebetulnya ya nggak cukup, tapi dicukupkan supaya dikenal saja sih. Soalnya tenun ikat ini kan belum banyak orang yang tahu. Jadi untuk memperkenalkan tenun ikat ini ke luar daerah. Kalau harapan saya sih kepada khususnya pemerintah Kota Kediri ya Mas, lebih memperhatikan untuk apa itu tenun ikat itu sendiri dan membantulah bagaimana cara mempromosikan agar tenun ikat itu lebih dikenal. Garame semoga lancar dan semoga bisa kondang sama seluruh dunia. Oke. Kita mau kemana sih Pak? Ya kita akan sharing sama tokoh yang dia sangat senior. Dia bisa memberi pencerahan tentang masalah-masalah yang ada di tenun kita. Permisi Bu, berkenaan sama kegiatan tenun kami dan ini anak-anak muda mau wawancara gimana? Ya boleh monggo. Silakan masuk. Kami ada produk tenun terbaru, mohon petunjuk gimana pemasarannya agar bisa go nasional maupun internasional. Ingin membuat regulasi bagaimana supaya cita-cita Bapak Presiden maupun sesuai dengan visi misi wali kota yang sudah di breakdown ke dalam RPJMD ini bisa mengangkat semua produk-produk lokal untuk menjadi ikon dan menjadikan sebuah produksi, memberikan kontribusi yang besar terhadap pada khususnya Kota Kediri dan pada umumnya menjadikan produk yang bisa diekspor ke mancanegara.
di tenunnya. Dan tenun sekarang sudah berbagai motif. Ada motif wajian, ada motif bangau kembar, ada motif apa itu loh, jembatan. Jadi kita banyak motif-motif ini. Sebenarnya perasaan saya sangat senang karena saya bisa mengetahui bagaimana itu tenun, bagaimana itu kain-kain khas Kediri. Dan tentunya saya juga senang dan saya lebih penasaran dengan apa itu sih kain tenun. Ternyata di Kediri itu ada. Ya, saya juga senang karena juga menambah wawasan bagi saya sendiri gitu. Menambah wawasan saya supaya agar tahu ternyata tuh ya tentang kain tenun yang ada di Kediri ini. Jadi saya lebih tahu kayak kain tenun itu kayak gimana, bahannya gimana gitu loh. Sangat tertarik karena kain tenun juga bisa dikombinasikan dengan outfit-outfit zaman sekarang, terus model-model baju zaman sekarang, supaya lebih kelihatan Indonesia banget gitu. Mungkin jika ditambah dengan tenun, outfit bisa lebih keren dan lebih menarik. Bagi saya itu kain tenun itu bisa untuk kehidupan sehari-hari. Kalau di pondok bisa untuk sarung itu Pak. Sarung apa? Ya buat sarung sehari-hari di pondok, buat jamaah gitu, buat acara-acara ya juga bagus gitu. Aku Jasmine sekarang di Projo, aku merupakan wakil 2 Galuh Kota Kediri dan juga saat ini aku sedang menginjak kelas 12 SMA di SMA Negeri 1 Kota Kediri. Perkenalkan, saya Satria Wiono, anggota Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri, dan saya juga sebagai salah satu seorang seniman dari Kota Kediri. Saya tuh merasa seperti saya membawa sejarah yang harus saya wariskan terus-menerus ke generasi-generasi selanjutnya. Tenun ikat yang selama ini mungkin dipandang sebagai wastra kuno yang ketinggalan zaman, akan tetapi dengan melalui berbagai inovasi, baik dalam bidang motif maupun desain, apabila tepat diaplikasikan pada sebuah outfit, maka akan menjadi sebuah kebanggaan dan juga inovasi yang terbarukan. Karena saya merasa ketika itu dianggap jadul atau kuno, justru itu membuat semangat saya tuh semakin memuncak untuk melestarikan lagi nih, merelevankan kain tenun ini supaya bisa diterima oleh generasi muda di masa kini. Dan bukan hanya tentang mengikuti tren, tapi juga menciptakan tren yang berakar pada budaya dan identitas diri. Harapan saya tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri ini bisa dikenal sampai di mancanegara. Yang kedua, dengan demikian untuk permintaan tenun semakin banyak dan bisa mensejahterakan seluruh karyawan yang ada di Bandar Kidul ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, harapan kami semoga tenun ikat Bandar Kidul bisa lestari sampai 100 tahun mendatang.